Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukira Agustina ingin menjelaskan pemrograman monitoring produksi PT Tata Logam Lestari oleh kelompok 1, yaitu Ogi Apriyadi, Sofina Pita, Iwan Harfiansa, Supi Subaja, dan saya Lukira Agustina. Pemrograman akuntansi 2 yang diajari oleh dosen Iwan Herdiawan. Latar belakang pemrograman akuntansi merupakan salah satu jenis informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam mengenai kegiatan operasional sehari-hari untuk menghasilkan informasi akuntansi serta informasi lainnya mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat, sehingga banyak sekali yang menawarkan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, baik merupakan pekerjaan ringan dalam rumah tangga maupun pekerjaan rumit dalam dunia industri dan perusahaan, sehingga pada akhirnya kita dimanjakan oleh teknologi tersebut. Kehadiran teknologi ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang lebih baik, efektif, dan efisien yang tinggi. Dan ketika teknologi merajai di bidang usaha, hal ini menjadi dasar penerapan dalam sebuah aplikasi nyata penggunaan media komunikasi dan pengolahan data perusahaan. PT Tata Logam Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan baja ringan. Dalam monitoring produksi, PT Tata Logam Lestari sendiri sampai saat ini belum menggunakan teknologi informasi yang semakin maju dan industri manufaktur, di mana setiap proses kegiatan pekerjaan masih menggunakan cara manual untuk membuat laporan monitoring produksinya. Sehubung dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sistem pemrograman pada PT Tata Logam Lestari dalam mengatasi masalah pelaporan monitoring produksi, sehingga judul dalam tugas proyek ini adalah pemrograman monitoring produksi PT Tata Logam Lestari. Apa sih tujuan dalam monitoring produksi ini? Kenapa mau bikin pemrograman dalam produksi ini? Karena tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi mengenai pembeli yang diperlukan, pengambilan keputusan, membangun sistem informasi pembelian berbasis akuntansi, mulai dari tahapan perencanaan, desain, pemrograman, testing, dan pemeliharaan. Diperlukan software utama yaitu NetBeans versi 8.1 menggunakan server SAM dan web browser. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pembuatan program. Pembuatan database dan tabel. Untuk pembuatan database dan tabel bisa dilakukan di PHP MyAdmin. Berikutlah tampilannya. Langkah awal adalah membuat database dengan nama pembelian. Pertama, buat tabel yang serupa yang ada di slide. Selanjutnya, buka aplikasi NetBeans untuk pembuatan folder model. Klik kanan di source package, lalu pilih new, lalu pilih Java package. Lalu berikan nama Java package dengan nama model, setelah itu klik finish. Kemudian pembuatan kelas model. Untuk pembuatan kelas model menggunakan Java class dan semuanya disimpan di dalam folder. Disimpan di dalam folder model yang tadi kita buat. Untuk menambahkan Java class baru yaitu dengan cara klik kanan di folder model, lalu pilih new dan pilih Java class. Setelah itu berikan nama kelas sesuai dengan nama kelas form masing-masing dan pastikan penyimpanan kelas berada di dalam folder model. Jika sudah oke semua, lalu klik finish. Class name diisi dengan nama kelas masing-masing form. Package pastikan berada di dalam folder model. Kemudian masukkan codingan kelas barang hingga codingan kelas jurnal. Pembuatan master data barang. Pertama, master data barang terdiri dari satu file CSV, satu file self-read, dan satu file model. Untuk file model sudah dibuat sebelumnya. Lanjutkan dengan coding barang CSV, pembuatan file setting.js, pembuatan folder config di dalam folder web package. Lalu buat file dengan tipe JavaScript file. Jika tidak ada, klik kanan folder config, lalu pilih new dan klik order.
Berikutlah tampilannya. Setelah tampil seperti gambar di atas, setelah itu ketik coding berikut di dalam file setting.js. Setelah pembuatan barang JSP dan setting JS, lalu lanjutkan dengan pembuatan barang servlet JSP yang akan digunakan untuk menjalankan fungsi root dari keseluruhan barang. Buat file servlet baru dengan nama barang servlet Java, simpan di dalam package control di dalam source package. Pembuatan master data supplier. Master data supplier terdiri dari satu file JSP, satu file servlet, dan satu file model. Lanjutkan dengan coding supplier JSP, penambahan coding file JSP, dan file setting JS. Tambahkan coding seperti dislet dalam file setting JS. Coding servlet supplier modifikasi beranda.jsp. Modifikasi coding beranda JSP untuk dapat menampilkan file barang dan supply serta menjalankan fungsi JavaScript. Berikutlah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka file beranda JSP. Yang kedua, tambahkan coding dari baris ke-13 di dalam file beranda JSP. Pastikan posisinya di dalam tag head. Yang ketiga, setelah itu ditambahkan coding untuk pemanggilan file master barang dan supplier seperti di bawah ini. Tambahkan tanpa menghilangkan coding yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, setelah itu tambahkan coding berikut ini. Jangan terpaku dengan baris nomor di sebelah kiri. Pastikan posisi penempatan codingannya tepat. Kalian bisa lihat di slide materi yang teman-teman untuk lebih jelasnya. Yang kelima selesai, silahkan running file program dari beranda JSP. Pembuatan master data akun dan master data user. Yang pertama yaitu untuk masing-masing form dibuat tampilan tambah, ubah, dan tampil datanya. Yang kedua, dibuatkan juga servlet untuk masing-masing form. Yang ketiga, modifikasi beranda untuk menampilkan master akun dan user di dalam beranda web. Selanjutnya, pembuatan halaman transaksi pemesanan, yaitu yang pertama, coding pemesanan JSP seperti di slide pertemuan 4 dan 5. Input juga codingan servlet pemesanan, penambahan file setting JS, modifikasi coding beranda JSP untuk dapat menampilkan file pemesanan. Setelah itu, tambahkan coding untuk menambahkan file transaksi pemesanan. Setelah itu selesai, silahkan running file program dari beranda JSP. Buat form transaksi retur pembelian untuk melengkapi semua form transaksi yang ada di dalam program pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Arfiansa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masih dalam pembuatan master data akun dan master data user. Pertama, untuk masing-masing form dibuat tampilan tambah, ubah, dan tampil datanya. Dibuat juga servlet untuk masing-masing form. Modifikasi beranda untuk menampilkan master akun dan user di dalam beranda web. Selanjutnya, pembuatan halaman transaksi pemesanan. Coding pemesanan .jsp seperti di slide pertemuan 4 dan 5. Input juga codingnya servlet pemesanan. Penambahan file setting.js. Modifikasi coding beranda .jsp untuk dapat menampilkan file pemesanan. Setelah itu, tambah coding untuk memanggil file transaksi pemesanan. Setelah selesai, silahkan running file program dari beranda.js. Buat form transaksi retur pembelian untuk melengkapi semua form transaksi yang ada di dalam proyek pembelian. Pembuatan halaman transaksi pembelian. Pertama, input coding pembelian.jsp di servlet pembelian. Pembuatan file getDetail.jsp. Tambahkan coding berikut di slide pertemuan 6 dan 7.
atau slide ke-15 di file beranda.jsp. Posisi coding disesuaikan dengan penempatan untuk penambahan menu di dalam beranda. Buat form transaksi jurnal untuk melengkapi semua form transaksi yang ada di dalam proyek pembelian. Pembuatan laporan. Sebelum membuat laporan, persiapkan terlebih dahulu, tambahkan dulu libraries yang sudah di-download ke dalam setiap proyek yang ingin dibuat laporannya. Menambahkan libraries pada proyek, klik kanan pada proyek yang ingin dibuat laporannya, lalu pilih Properties. Setelah tampil seperti di bawah ini, lalu pilih Libraries dan pilih Add Jar atau Folder. Libraries yang ditampilkan, pilih semua library yang dari file yang sudah di-download di dalam folder _lib_fix. Lalu, klik Open. Setelah tampil seperti di bawah ini, lalu klik OK. Pembuatan laporan data akun dengan e-report wizard. Lebih baik semua file laporan dijadikan ke dalam satu folder agar tidak tercecer. Untuk kita perlu membuat terlebih dahulu folder laporannya dengan langkah sebagai berikut. Klik kanan pada webpage masing-masing, lalu pilih New, lalu pilih Folder. Beri nama folder dengan nama laporan atau nama folder bebas disesuaikan, lalu klik Finish. Lalu klik kanan di laporan, selanjutnya pilih New, pilih Other. Jika setelah dipilih New sudah ada pilihan Report Wizard, langsung pilih saja Report Wizard-nya atau diklik Report Wizard-nya. Setelah tampilan berubah, lalu pilih folder Report. Untuk kategorisnya, pilih Report Wizard untuk file tipenya seperti di bawah ini, lalu klik Next. Pilih layout laporan dengan tema blank A4 landscape, lalu klik Next. Setelah itu, berikan nama untuk laporan dengan nama laporan _barang.jrxml. Wajib dengan extension .jrxml dan pastikan penyimpanan sudah di dalam folder laporan. Lalu jika sudah, klik Next. Membuat query dan koneksi database ke laporan, klik New. Membuat data source, pilih data source tipe database JDBC connection. Lalu klik Next untuk membuat koneksi database, namanya koneksi _laporan_pembelian, JDBC driver, MySQL, atau com.mysql.jdbc.driver. JDBC URL jdbc-2/mysql.2/localhost/pembelian. Atau nama database bisa disesuaikan. Username, root, password, kosongkan jika tidak menggunakan password di phpMyAdmin. Save password di checklist. Selanjutnya, menampilkan laporan Jasper report.pdf pada web JSP. Buat file JSP baru di dalam webpage dengan nama cetak laporan barang.jsp. Lalu ketik script. Buat file JSP baru dengan nama tampil barang.jsp untuk menampilkan hasil laporan berdasarkan stok yang diinput parameter. Kemudian pembuatan laporan pembelian. Buat file JSP baru di dalam webpage dengan nama cetak laporan pembelian.jsp. Lalu ketik script
Buat file JSP baru dengan nama tampil lab pembelian.jsp untuk menampilkan hasil laporan berdasarkan bulan yang dipilih parameter. Modifikasi beranda.jsp seperti di slide materi pertemuan 9 dan 10 di slide ke-55. Selanjutnya, pertama, buat laporan pemesanan, laporan retur, dan laporan jurnal untuk melengkapi semua laporan yang dibutuhkan dalam proyek pembelian. Untuk laporan pemesanan, laporan retur, dan laporan jurnal, menggunakan parameter per bulan dan per periode. Buat juga JSP-nya untuk menampilkan laporan di dalam browser. Pembuatan indeks dan login. Modifikasi file index.jsp, lalu ketiklah coding yang seperti di slide di pertemuan 11 dan 12. Modifikasi model use, membuat control login, menambahkan field di dalam tabel user, hapus primary key pada field id_user di tabel user. Tambahkan satu field baru di awal tabel user atau sebelum di id_user seperti di bawah. Pastikan field ID menjadi primary key di tabel user. Ubah template yang sudah ada dengan menggunakan Bootstrap. Ya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelebihan dan kekurangan program. Ada beberapa kelebihan pada program yang kita buat. Pertama, mempermudah pengelolaan transaksi agar lebih efisien dan akurat. 2. Penyimpanan data dalam database yang diajukan akan meminimalkan akses kepada data fisik atau arsip. 3. Menghasilkan penyajian data atau informasi lebih cepat dan aman. 4. Perancangan program pembelian ini, pimpinan bisa dengan cepat memperoleh laporan-laporan yang diinginkan berdasarkan periode tertentu. Adapun kekurangannya yaitu rentan terkena virus yang menyebabkan laporan yang ada akan hilang, tidak dapat di-upgrade, dan kapasitas penyimpanan terbatas. Langsung saja, kesimpulan. Kesimpulan sistem informasi pembelian ini selesai dibuat melalui beberapa proses perancangan, memodelkan, kemudian diimplementasikan sehingga dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sistem ini dibangun untuk mempercepat serta mempermudah proses penjualan, pembelian, serta pengelolaan data barang. Dalam pembuatan sistem data, sehingga memudahkan user untuk mengakses sistem, dan dengan cara menggunakan aplikasi MySQL sebagai database server, memudahkan dalam mengakses data. Terima kasih.